Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua kasih Tuhan. Biarkan kemurahan Tuhan malam hari ini boleh turun atas hidup kita. Kita percaya saat kita memuji, kita merendahkan hati kita. Biarkan di hari Sabat ini sama-sama kita boleh bersyukur, nikmati kemurahan Tuhan. Saya menyambut Dayan Apri, Shalom, Jenny Mewo, Mauren, Imen, Yetison, Mirna Sari, Ria Riawati, Alias Marta, Osa Rosa, Olivia Binoy, Enjifu, Dia Suryanti, Minar Simbolon, Deborah Divi, Shalom, Roslina Thomas, Lina Virginia, dan semua saudaraku yang lain, Francisca, Vena Friskila, Ramianti Manken, Salomo, Ronald, Minar Simbolon, Sakti, Esther Setiadi, Andrea Sotua, Pendeta Malsam, Shalom, selamat malam. Esther Setiadi, Andrea Sotua, Lani, Shalom, Ria Sinaga, Catur Aram, Nindi Sarja, Rominta Situngkir, Shalom, selamat malam. Biarkan malam hari ini kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Dia baik buat kita. Dia Tuhan yang luar biasa buat kita. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kembali kami boleh berjumpa dalam Standard Day Worship ini. Biarkan kami sama-sama boleh mengalami Tuhan. Engkau Tuhan yang baik buat kami. Engkau Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
kuasamu sungguhlah menggetarkan jiwa. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, katakan ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, mari sama-sama katakan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Lebih baik Tuhanmu, oh lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama katakan lebih baik, oh lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Lebih baik satu hari, ya sembah Dia, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Demikian pemazmur berkata kepada Tuhan. Lebih baik tinggal di rumah-Mu daripada di kemah-kemah orang fasik. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kalau Tuhan masih memberi waktu untuk kami menyembah, biarkan malam hari ini setiap kami boleh mengalami perjumpaan. Apa yang hendak Tuhan mau sampaikan, sampaikan bagi kami. Tuhan, Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu. Engkau yang malam hari melawat setiap umat-Mu, ya Tuhan. Kami melihat perbuatan ajaib-Mu terjadi, kebaikan-Mu terjadi, dinyatakan kasih setia-Mu atas umat-Mu. Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sama-sama katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup.
kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidupku. Mari nyanyikan sekali lagi, katakan Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, amin, kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu. Katakan menyembah, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Angkat tangan, katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari terus sembah Dia, katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah, umatnya menyembah Raja. Kami bersyukur menyembah. Malam hari ini bersyukur buat segala kebaikannya. Haleluya, jiwaku bersyukur.
Yesuslah Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari nyanyikan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku, katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, katakan terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas, amin, kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Katakan dengan apa? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan ku sembah Yesus Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Sampaikan firman-Mu buat setiap kami. Biarkan terus kami dibangun dari hari ke hari. Kami melihat apapun yang Tuhan sediakan, dan kami boleh terus hidup oleh iman. Kami dibaharui, dan kami melihat hari ini hidup kami berubah. Dan kami melihat ada perubahan yang dahsyat yang terjadi dalam manusia rohani kami. Dan itu juga yang akan mempengaruhi manusia lahirnya kami. Kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi. Selamat datang buat hadirat Tuhan. Selamat datang kemurahan Tuhan. Selamat datang kebaikan Tuhan. Selamat datang kesembuhan daripada Tuhan. Selamat datang pemulihan Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami minta roh hikmat wahyu pengertian turun atas kami. Membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Pesan Tuhan buat setiap kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat untuk terima firman Tuhan dengan iman. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabarnya? Yang kabarnya sungguh amat baik, boleh sama-sama katakan, kabarku sungguh amat baik. Bapak Ibu boleh tuliskan di live comment. Dengan iman saudara tuliskan, kabarku sungguh amat baik. Sabtu ini kabarku sungguh amat baik. Sabtu ini kabarku dahsyat. Sabtu ini Tuhan memberkati saya. Sabtu ini saya lihat mujizat terjadi bagi hidup saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Ayo terus semangat. Saudara, sebenarnya ini di luar dugaan. Sebenarnya saya tidak ingin siaran, tapi ada sesuatu yang memang menggerakkan hati saya untuk siaran malam hari ini. Karena memang biasanya Sabtu banyak yang persiapan untuk ibadah raya besok. Tapi puji Tuhan malam hari ini saya boleh siaran, saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya biarkan firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara. Tetap percaya, seberapapun Bapak Ibu hari ini boleh menikmati berkat Tuhan, kau boleh terima dan kau boleh mengalami mujizat Tuhan. Saudara, dari sepanjang kemarin sampai hari ini, ada beberapa yang saya lihat tuntunan Tuhan menuntun kita untuk kita boleh bertindak dan hidup dengan iman. Dan salah satunya adalah untuk kita boleh memakai setiap perkataan kita membentuk kehidupan yang dahsyat, kehidupan yang penuh iman, yaitu lewat perkataan kita. Nah saudara, saya mau review sebentar. Kemarin kita diajar tentang iman, perkataan, dan kuasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya iman sebagai dasar untuk engkau melihat bagaimana perbuatan dasar keajaiban Tuhan. Engkau harus punya dasar. Dasarnya adalah iman. Dan iman juga jadi bukti bahwa engkau mendapatkan apa yang kau menjadi percayamu itu. Dan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya mengulang kembali bahwa iman adalah keyakinan apa yang kau yakini, dan iman adalah kepastian, bukan moga-moga, bukan semoga, bukan kiranya, tetapi benar-benar itulah yang akan terjadi saat kita hidup oleh iman. Katakan amin, katakan dahsyat. Yang kedua saudara, kita diajar bahwa ketika kita hidup oleh iman, mari belajar daripada tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Bagaimana kita harus menjadi penurut-penurut iman. Kita menjadi orang yang mewarisi iman. Artinya jangan lamban, jangan malas untuk hidup oleh iman. Kalau yang lalu hamba-hamba Tuhan yang ada dalam Alkitab bisa hidup oleh iman, maka kita pun bisa hari ini hidup oleh karena iman. Katakan amin. Dan dikatakan iman dan juga kesabaran. Di surat Ibrani berkata seperti itu. Saudara, untuk kita melihat mujizat Tuhan harus ada yang namanya iman, juga butuh sabar. Kenapa? Karena bicara sabar, bicara waktu. Tuhan punya kairos. Tuhan punya waktu untuk membuat apa yang kau percaya itu jadi dalam hidupmu. Karena memang kita belum perlu menyiapkan hati kita untuk menerima apa yang dijanjikan dalam hidup kita.
Makanya perlu sabar. Saudara, kalau engkau berdoa hari ini untuk sakit, untuk pergumulan dalam hidup saudara, untuk permasalahan dalam hidup saudara, bahkan di tengah kondisi seperti ini, saudara, kita perlu percaya dan kita terus hari ini untuk apa? Terus sabar dan terus melakukan bagian kita dengan baik. Nah, saudara, lalu di surat Ibrani juga dikatakan bahwa kita perlu berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Jadi saudara, apa yang sudah engkau taruh dalam hatimu, maka itu yang akan engkau keluarkan lewat sebuah pengakuan pengharapan. Apa yang sudah engkau akui, itu yang Anda harus pegang. Kalau engkau berkata saya disembuhkan, saya terima mujizat, saya pasti akan terus umur panjang dan sehat, maka itulah yang Anda harus pegang. Jangan hari ini ngomong saya sehat umur panjang, berapa jam kemudian ketika ada sesuatu, entah ada kejadian, Anda berkata mati kelihatannya saya. Ini yang tidak boleh terjadi. Saudara, perkataan kita memiliki kuasa. Oleh sebab itu kita perlu menjaganya, kita perlu berhati-hati memakai setiap perkataan kita. Makanya pegang teguh apa yang menjadi imanmu lewat perkataanmu. Amin. Lalu saudara, disampaikan di surat Ibrani juga, jangan melepaskan kepercayaanmu, karena apa yang kau pegang dia setia, Tuhan kau akan memperolehnya. Janji itu akan digenapi dalam hidupmu. Jadi bagian kita terus hidup dalam kebenaran ini. Kita terus pakai perkataan kita ini untuk kita terus mendeklarasikan, memperkatakan apa yang menjadi iman kita. Dan hidup dalam iman tidak hanya terjadi secara otomatis. Anda harus bangun itu tiap hari. Anda harus bangun itu tiap menit, tiap detik, tiap minggu, tiap hari, tiap bulan. Anda harus bangun sampai apa yang kau perkatakan itu jadi dalam hidupmu. Nah saudara, di sanalah kehidupan kita akan terus dibarui dari waktu ke waktu. Kita akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi digenapi dalam hidup kita. Bahkan dalam pelayanan kita, dalam apapun, terus bangun saudara. Bangun dengan perkataan iman, terus bangun melayani, maka akan ada tanda-tanda ajaib terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, malam hari ini secara khusus saya akan bicara tentang juga masih bagian dalam perkataan, tapi kita waspada dengan perkataan yang disebut dengan yang namanya sungut-sungut. Saudara, sungut-sungut itu apa? Sungut-sungut dalam bahasa Inggris dipakai kata murmuring. Murmuring itu adalah gini saudara, mereka mengucapkan sesuatu, menggerutu, menggumam, tapi perkataannya itu terus menyalahkan dan terus mencari siapa yang bisa dikambing hitamkan dengan apa yang terjadi. Jadi perkataan bersungut-sungut ini adalah perkataan yang isinya hanya ngomel, nyalakan. Coba mari renungkan hari ini. Sepanjang hari ini, apakah engkau lebih banyak berkata yang benar, berkata yang baik, atau justru sepanjang hari-hari yang telah kita lalui lebih banyak sungut-sungutnya? Nah, kita perlu waspada karena sungut-sungut itu akan membawa kita kepada yang namanya hal yang buruk. Bisa jadi adalah kematian. Karena contoh yang ada di Alkitab kita, orang yang bersungut-sungut mati akhirnya saudara. Maka kenapa kita perlu waspada dengan perkataan kita? Maka betulan Amsal 18 ayat 21 berkata gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Jadi kalau engkau ingin lihat hidup, engkau harus memperkatakan kehidupan. Tapi kalau perkataanmu penuh yang namanya sungut-sungut, kemarahan, pesimis, hal yang negatif, dengarkan baik-baik, engkau juga yang akan makan itu. Makanya malam hari ini kita perlu belajar waspada tentang yang namanya sungut-sungut. Saya berharap Bapak Ibu tetap bisa hari ini dengan roh yang menyala-nyala untuk kita boleh tangkap kebenaran ini.
Karena saya melihat saudara, banyak orang tidak mengalami janji Tuhan. Mereka nggak sampai kepada destininya. Mereka nggak sampai kepada kehidupan yang seharusnya yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam hidupnya terjadi, tapi nggak sampai ke sana. Karena ada satu kata, sungut-sungut, ngomel, menyalahkan, mencari kambing hitam, menggerutu, gumam seperti lebah gitu saudara. Tapi isinya selalu saudara memaki-maki, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemimpin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu renungkan ini. Buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 11. Kita akan belajar dan kita akan buka telinga kita sehingga pewahyuan ini turun atas hidup kita, membuat kita ngerti apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini. Ayat 6 dari 1 Korintus 10 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Artinya apa yang dituliskan ini adalah contoh yang jahat, contoh yang tidak perlu kita tiru, dan kita perlu waspada dengan contoh yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus. Apa itu? Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Maksudnya apa? Yang pertama, contoh yang jahat adalah mereka makan minum berpesta pora di hadapan berhala. Mereka menyembah berhala. Saudara, itu kekejian bagi Tuhan. Jadi pastikan hari ini tidak ada berhala dalam hidup kita. Pak, berhala saya hari ini sudah disingkirkan. Tapi lihat hari ini, cek hati kita. Berhala modern adalah sesuatu yang mengikat hati kita lebih daripada Tuhan. Bisa jadi keuangan, bisa jadi popularitas, bisa menjadi berhala. Bisa jadi yang namanya pelayanan, bisa jadi berhala. Bisa jadi anak-anak istri, bisa jadi berhala. Saudara, apapun yang menarik hati kita lebih daripada Tuhan, sehingga kita akhirnya meluangkan waktu lebih banyak di situ daripada kepada Tuhan, maka bisa jadi itu menjadi berhala modern. Berhala modern bisa jadi smartphone kita. Ada orang ke gereja hari ini bisa hanya bawa smartphone, lupa bawa Alkitab. Dia pikir yang penting ada smartphone. Tapi smartphone bisa membuat kita terikat sehingga tidur pakai harus ada smartphone. Mau ngapain kita itu dikendalikan oleh teknologi ini. Maka akhirnya berapa banyak orang mereka akhirnya terikat dengan game, terikat dengan apapun itu, sehingga akhirnya hati mereka menjauh dari Tuhan. Itulah berhala modern. Kita perlu renungkan, contoh ini nggak perlu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, kalau anak-anakmu terikat dengan hari halal ini, Anda perlu berdoa serius untuk mereka. Karena hari ini berhala modern nggak kelihatan, tapi mengikat, memberikan candu yang luar biasa, sehingga orang akan, kalau nggak ada, mereka akan marah-marah, mereka akan melakukan pemberontakan. Hari ini kita perlu renungkan ini, saudara. Makanya ketika saya baca suatu kali dalam di sebuah majalah elektronik, sudah media elektronik, diceritakan bahwa berapa banyak orang sampai akhirnya marah meninggalkan keluarganya karena mereka terikat dengan gadget. Di mana teman-temannya punya gadget baru, dia hanya punya gadget yang sederhana, dia marah sampai akhirnya ada yang mau bunuh diri, ada yang ini. Itulah berhala modern. Kita perlu waspada dengan ini. Katakan haleluya. Yang selanjutnya, apa yang perlu, contoh yang jahat yang tidak perlu kita tiru, tapi kita perlu waspada. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas
23.000 orang. Yang kedua, contoh yang jahat adalah percabulan. Saudara, hari-hari ini ada banyak hal yang membawa hal yang kekudusan itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya. Orang belum diberkati sudah melakukan hubungan suami istri. Orang belum mereka hidup dalam berkat Tuhan tapi sudah kumpul kebo. Mereka itu seperti sesuatu yang sudah biasa. Itu sesuatu yang sepertinya adalah yang dimaklumi. Saudara, dengarkan baik-baik. Percabulan adalah sebuah contoh yang jahat. Karena ada spirit perzinahan yang mengikat orang. Bahkan hari-hari ini banyak spirit percabulan ini di mana-mana menggantikan hal-hal yang wajar dengan hal yang tidak wajar. Gay, apalagi homo, apalagi lesbian. Ada banyak hal yang digantikan sesuatu yang harusnya kudus menjadi tidak kudus. Saudara, dengarkan baik-baik. Ini contoh yang tidak baik, yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Dengar, setiap hal yang namanya percabulan membawa kutuk dalam hidup kita. Maka kita perlu berdoa serius supaya bangsa ini tetap ada dalam kekudusan Tuhan. Katakan amin. Rakyat di bangsa ini tetap menghargai kekudusan. Saudara, ada budaya yang sepertinya biasa, orang kumpul kebo, orang saudara, mereka melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan, itu hal yang biasa. Itu salah, kita harus putuskan itu. Dimulai dari mana? Gereja Tuhan. Percabulan hari ini bicara tentang perselingkuhan. Ada namanya hal-hal yang najis yang ada dalam rumah tangga, harus kita waspadai. Kalau ada itu, putuskan akarnya, cabut akarnya, dan kau lihat bagaimana Tuhan akan bekerja di sana. Karena waktu contoh ini dituliskan, Paulus menuliskan, hari itu ada sekitar tewas 23.000 orang dalam satu hari. Berarti bicara Tuhan muak ketika melihat yang namanya percabulan. Saudara, renungkan ini, coba tangkap ini, waspadai ini, berdoa buat ini. Selanjutnya, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Saudara, mencobai Tuhan. Kata mencobai Tuhan, mereka itu saudara, mereka sengaja melakukan sesuatu untuk mendatangkan murka dalam hidup mereka. Mereka meremehkan firman Tuhan. Di kitab Amsal diceritakan, siapa yang meremehkan firman akan binasa. Nah, orang yang seperti ini yang cobai Tuhan. Saudara, kita perlu hari ini benar-benar memperhatikan telinga kita. Karena ini ditulis menjadi peringatan buat kita yang hidup di zaman akhir ini. Selanjutnya saudara, nah ini bagian yang saya mau bahas. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, sepanjang perjalanan Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka hendak ada di perbatasan di Kades Barnea, sehingga membuat mereka berputar-putar di padang gurun, mereka enggak nyampe. Karena salah satu yang terbesar adalah mereka bersungut-sungut. Contoh yang jahat, bersungut-sungut, sehingga hampir sebagian besar dari mereka dibinasakan oleh malaikat maut karena perkataan mereka. Ini yang ngeri sebenarnya, saudara. Ini yang saya mau ngomong, bahwa banyak orang tidak menyadari waktu mereka mengucapkan yang salah, efeknya itu begitu besar dalam hidup kita. Kalau orang mulai mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan, mencari kambing hitam, tidak bisa bersyukur, yang terjadi kematian itu sudah nunggu di pintu dan mengintip kita. Maka kita perlu hari ini perhatikan benar-benar apa yang keluar dari mulut kita. Apa yang menguasai engkau ketika engkau marah? Apa yang menguasai engkau ketika engkau hari ini melihat keadaan, kenyataan, sesuatu yang tidak seperti yang kau harapkan? Engkau perlu perhatikan
apa yang keluar dari mulutmu. Sekali lagi, engkau mau hidup atau mati ditentukan oleh perkataanmu. Engkau mau lihat mujizat, kesembuhan, atau engkau sebaliknya engkau mau lihat kematian ataupun maut, tergantung perkataanmu. Oleh sebab itu penting untuk kita benar-benar memperhatikan perkataan kita. Karena apa yang keluar dari mulutmu, itulah hatimu. Makanya kalau perbendaharaan hatinya jahat, yang keluar itu sungut-sungut, yang keluar perkataan negatif. Dan perkataan negatif memberi dampak yang besar bagi hidup saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, bahkan itu bisa menjadi kutuk yang ikat kepada seluruh keturunan saudara. Saya masih ingat ketika suatu kali melayani, ada seorang ibu yang sakit pahitnya sama suami dan juga anak-anaknya. Dia berkata gini, sampai mati aku gak akan ngampuni mereka, biar hidup mereka. Omongan itu saudara jadi sesuatu yang mengikat suaminya, anak-anaknya, sampai akhirnya mengalami hal yang tidak baik. Sampai ketika kutuk itu harus diputuskan, baru anak-anaknya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara, penting untuk memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Betapa kata sungut-sungut, perkataan yang salah itu membawa dampak yang buruk dalam hidup orang percaya. Saudara nanti baca, suatu kali ketika Pilatus, saudara, Pontius Pilatus hendak memberikan sebuah keputusan untuk Yesus harus disalibkan ini. Pontius Pilatus gak dapati kesalahan bahwa Yesus harus disalib. Tapi akhirnya Pontius Pilatus berkata seperti ini, siapa yang harus menanggung darah dari orang yang sebenarnya tidak bersalah itu? Lalu lihat perkataannya, perkataan orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sangat benci kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Biarkan darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Saudara lihat nanti, sepanjang sejarah itu akhirnya bagaimana kehidupan orang-orang Israel itu mengalami banyak aniaya dan benar-benar darahnya ditumpahkan. Saudara, apa yang keluar dari perkataan kita adalah sesuatu yang akan menentukan bagaimana nanti. Jadi maksud saya, jangan sembrono dengan apa yang ada dalam mulut kita. Jadi ada 4 hal yang menjadi contoh yang tidak baik yang harusnya kita waspadai. Yang pertama, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, meragukan Tuhan. Yang keempat, bersungut-sungut. Nah saudara, ayat 11-nya ditulis dengan gini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Jadi ayat ini ditulis untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, menjadi peringatan akan kita, supaya kita hidup semakin benar, berkenan oleh karena firman dan tuntunan rohnya. Maka saudara, saya mau bahas tentang bersungut-sungut. Apa lawan dari sungut-sungut? Ucapan syukur. Bersungut-sungut, mengeluh, mengumpat, terus memaki, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan siapapun. Ternyata hal inilah yang membuat Israel tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara, mana sungut-sungutnya? Orang bersungut-sungut yang pertama selalu mencari apa dan siapa yang bisa disalahkan. Keluaran 14 ayat 10 sampai 12 berkata seperti ini. Ketika Firaun telah dekat orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Perhatikan nih. Mereka dengan tangan yang kuat dari Tuhan dilepaskan dari perbudakan Mesir. Tuhan akan bawa mereka ke tanah perjanjian. Dari budak menjadi orang merdeka. Harusnya bersyukur ya. Tapi lihat, ketika akhirnya Firaun dan tentaranya mengejar mereka, apa yang dilakukan mereka? Padahal baru saja mereka lihat kuasa Tuhan yang dahsyat itu nolong mereka, melepaskan mereka.
Tapi ketika hati mereka tidak pernah diajar, hati mereka nggak bisa bersyukur, yang keluar sungut-sungut. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Adakah kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Coba renungkan ini saudara, renungkan. Saya waktu baca ini saudara, kalau baca ini jadi hati saya pun ikut marah. Kenapa saudara? Mereka waktu mengalami penindasan di Mesir, mereka teriak-teriak sama Tuhan supaya dilepaskan. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Tapi lihat, setelah ditolong, dilepaskan, mereka keluar dari perbudakan, baru melihat kuasa Tuhan yang dahsyat melepaskan mereka. Mereka barusan melihat 10 tulah bagaimana itu menghancurkan Mesir. Baru dituntun keluar. Lihat musuh ngejar mereka, apa yang terjadi saudara. Ini loh saudara, kecenderungan hati orang, kalau orang gak pernah punya hati yang bersyukur, akan bersungut-sungut juga. Akhirnya yang diucapkan apa? Hal yang penuh dengan kematian. Memang tidak ada kuburankah engkau membawa kami supaya kami mati di padang gurun? Lalu yang lebih anehnya lagi, mereka berkata, bukankah kami katakan lebih baik kami bekerja menjadi budak bagi orang Mesir daripada kami mati di padang gurun? Saudara renungkan ini. Mereka ada di sana, mereka jadi budak dan teriak-teriak. Tapi setelah dilepaskan, pengennya balik di sana. Inilah sungut-sungut pertama mereka. Mereka menyalahkan pemimpinnya, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan kondisinya, dan mereka lupa akan keadaannya. Orang yang bersungut-sungut itu akan terus saudara, mencari siapa yang bisa disalahkan. Maka kalau hatimu ada sungut-sungut, engkau tidak akan pernah bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup. Baru saja ditolong keluar dari Mesir, baru saja melihat bagaimana tulah mendatangi orang Mesir, baru saja melihat bagaimana orang Mesir ketakutan dengan orang Israel. Tapi tidak berapa lama mereka mulai mengumpat bersungut-sungut kepada Tuhan dan pemimpin. Saudara renungkan perkataan satu hamba Tuhan ini. Mudah untuk Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Butuh 1 malam untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Tapi butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Saudara, cek hati kita. Apakah dalam hati kita masih ada Mesir-Mesir yang seringkali mengikat kita, sehingga ketika engkau lihat keadaan, engkau lihat kenyataan, mungkin hari ini engkau ada dalam pergumulan, tapi engkau gak pernah bisa bersyukur. Yang muncul hanya persyungutan. Engkau mulai lupa bagaimana Tuhan pernah nolong hidupmu. Saudara, inilah kenyataannya. Kenapa ini dituliskan untuk kita yang hidup di zaman akhir yang telah tiba, supaya jangan keluar sungut-sungut yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Waktu engkau bersungut-sungut, engkau tidak lihat suatu apapun yang baik di sana. Amin. Yang kedua, saudara, bersungut-sungut itu adalah sebuah karakter. Kalau itu gak dilepaskan, itu akan ngikat saudara, dan itu akan meledak ketika ada yang namanya tekanan. Keluaran 15 ayat 22-25 diceritakan seperti ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat ke laut dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara,
tetapi mereka tidak dapat meminum air di mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kecenderungan hati mereka ketika lihat kenyataan tidak seperti yang diharapkan, selalu menyalahkan. Sudah ada air yang disediakan Tuhan bagi mereka, tapi ketika airnya pahit, apa yang dikatakan? Langsung sungut-sungut, langsung otomatis nyalakan. Apakah saudara juga seperti itu? Ketika lihat keadaan pekerjaanmu, keluargamu, atau kesehatanmu sepertinya belum seperti yang engkau harapkan, apakah yang muncul ucapan syukur atau sungut-sungut? Tetapi mereka bersungut-sungut, saudara, langsung nyalahkan. Saya pernah baca sebuah artikel seorang hamba Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Sepotong kayu ini bicara apa? Di dalam perspektif perjanjian baru itulah salib Kristus. Apa yang pahit dalam hidupmu akan menjadi manis ketika ada salib Tuhan di sana. Salib berbicara pertukaran. Kalau engkau ngerti harga salib, kalau engkau ngerti bagaimana seharusnya kita yang disalib, kalau engkau ngerti bagaimana harganya sebuah darah yang dicurahkan, tubuh yang hancur di atas kayu salib, engkau akan ngerti seberapa besarnya pengorbanan yang Tuhan lakukan. Maka saudara, ketika airnya pahit, marah yang terjadi. Maka ketika dilemparkan kayu itu, kayu bicara tentang Kristus ada di sana, membuat apa yang pahit dalam hidupmu jadi manis. Jadi sebenarnya kita tidak perlu bersungut-sungut. Kalau ada yang pahit dalam hidupmu, engkau harus izinkan, engkau harus tetap memandang kepada Yesus, bahwa rancangannya, bahwa kasihnya, bahwa kebaikannya, bahwa kemurahannya ada dalam hidupmu. Apa yang pahit ketika engkau hadirkan kasih Tuhan dalam hidupmu, semua yang pahit akan menjadi manis. Yang sepakat dengan saya katakan amin, katakan haleluya, katakan dahsyat Tuhanku. Jadi tidak perlu bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak akan mengubah keadaan. Saudara bisa cek itu dalam hidup saudara. Semakin Anda terima tekanan, tantangan, Anda terus bersungut-sungut, keadaannya pasti semakin parah. Keadaannya semakin menekan, keadaannya semakin memburuk. Kenapa? Karena ketika engkau bersungut-sungut, tanpa sadar Anda sedang memberi celah untuk setan semakin punya kuasa untuk menekan saudara. Besok dalam ibadah minggu saya akan sampaikan tentang first word, kata pertama kita. Kata-kata kita bisa memberi sebuah izin untuk surga merespon dengan berkat dan kebaikan, atau izin kepada setan untuk mendatangkan yang jahat dalam hidupmu lewat perkataan. Jadi saudara, ada dua hal. Kalau engkau bersungut-sungut, maka engkau sedang memberi akses kepada setan untuk terus menekan hidupmu dengan hal yang tidak baik. Renungkan ini. Kalau ada marah, harusnya tidak perlu bersungut-sungut. Anda harus izinkan kasih Tuhan itu membuat yang pahit itu jadi manis. Ada banyak orang hari ini bersungut-sungut karena engkau terlalu dikecewakan. Ada orang yang hari ini bersungut-sungut karena engkau menghadapi banyak hal yang membuat hatimu pahit. Entah suamimu, entah anak-anakmu, entah kesehatanmu, entah apapun itu. Sehingga engkau pahit hati. Bagaimana bisa manis? Bawa itu kepada Tuhan. Lihat kasihnya. Kalau Tuhan saja mau mengasihi engkau, mati buat engkau, yang harusnya kita juga sampah dulu, Tuhan mau pungut kita. Masakan hari ini kita mau mengingat-ingat kesalahan orang lain
dan tidak mau melunaskan hutangnya dalam hidup kita. Artinya engkau ingat dosanya dia, kesalahannya dia terhadap dirimu. Ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka engkau juga tidak akan terima pengampunan. Betul? Maka hari ini, ayo perhatikan perkataan ini. Orang Israel bersungut-sungut karena kepahitan dalam hidupnya. Jangan ditiru, saudara. Yang ketiga, orang yang bersungut-sungut selalu akan noleh ke belakang dan tidak bisa untuk melihat ke depan. Renungkan ini. Orang yang bersungut-sungut akan nolehnya ke belakang terus. Dan dia tidak bisa move on untuk berjalan melihat ke depan. Keluaran 16 ayat 1-3 berkata, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu, perhatikan ini, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut lagi, saudara. Bersungut-sungut lagi. Apa yang disungutkan ini? Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, waktu saya baca ini, saudara, waduh, puji Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang panjang sabar, yang kasih setianya selalu baru setiap pagi. Amin. Saudara, di tengah perjalanan Tuhan itu beri mereka mana, beri mereka burung puyuh setiap sore, melimpah-limpah. Tapi mereka ingat, saya di Israel memandang kuali berisi daging. Lalu apa ini? Bahkan ada perkataan, aku ingat di Mesir ada bawang pre, ada ini, ada itu. Saudara, gini loh saudara, seenak-enaknya engkau memandang kuali isi daging, engkau ini budak. Maksudnya kalau kita nyadari Tuhan membawa mereka ngalami menuju ke tanah perjanjian, mikirnya apa? Bersungut-sungut, sekiranya kami mati loh. Selalu setiap sungut-sungut ngomongnya mereka mati. Ini menjadi simbol apa? Ada banyak orang bersungut-sungut karena mereka melihat keadaan dalam kondisi pangan sandang papan mereka yang sepertinya kelihatannya tidak dipenuhi Tuhan. Akhirnya mereka sungut-sungut nyalakan Tuhan. Mana berkat-Mu? Padahal Tuhan memberkati mereka. Padahal Tuhan menyediakan semua yang terbaik. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Tapi banyak orang bersungut-sungut hanya soal masalah makan, minum. Saudara, kalau engkau lihat bagaimana Tuhan pelihara mereka setiap pagi, mereka terima mana yang rasanya seperti madu. Tiap sore Tuhan memberikan burung puyuh, tapi mereka gak bisa bersyukur. Mereka nolehnya ke belakang terus, gak bisa lihat di depan pasti ada jauh lebih baik. Orang yang bersungut-sungut tidak akan bisa mengalami justru vision itu digenapi dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini kau terus bersungut-sungut, Anda gak akan pernah bisa lihat masa depan, mimpimu jadi kenyataan. Karena orang yang bersungut-sungut akan nengoknya ke belakang terus, akan lihatnya ke belakang terus. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama engkau terus memandang kepada Tuhan, bahwa yang Tuhan rancangkan dalam hidupmu adalah hal yang baik. Yang terakhir, saudara, bersungut-sungut itu selalu akan berprasangka buruk kepada Tuhan.
dan terus nyalahkan Tuhan, nyalahkan Tuhan. Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Maksudnya gini, kalau Tuhan yang nuntun engkau, Tuhan itu yang akan memberkati engkau, Tuhan yang akan memberikan air. Sabar. Tapi apa yang terjadi? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Perhatikan, ngalami keadaan belum ada air, sungut-sungut lagi, nyalain Tuhan. Apakah engkau bawa kami untuk membunuh kami? Balik lagi ngomongnya selalu, setiap sungut-sungut diikuti dengan kata kematian. Makanya benar yang dikatakan bahwa di Korintus tadi, bahwa yang sungut-sungut mereka dibunuh oleh malaikat maut. Karena memang perkataan mereka terus sungut-sungut, terus sungut-sungut. Dan setiap sungut-sungut selalu ngomongnya, mati, mati, membunuhku ya. Saudara, ini gak boleh ada dalam hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk cek perkataan kita. Hari ini demi kasih Tuhan, saya belajar, kita semua belajar untuk menjaga perkataan kita. Kalau kita benar dalam perkataan kita, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan, kehidupan mujizat terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang hari ini yang dalam kondisi keadaan yang kurang baik. Karena itu adalah tuayanmu. Karena selama engkau sebelumnya engkau mengatakan banyak sungut-sungut, keluhan, bahkan kata-kata yang tidak baik. Hari ini ubah perkataanmu. Jangan bersungut-sungut. Hari gantikan. Kalau engkau masih terus bersungut-sungut dalam kondisi hari ini, bertobat. Mohon ampun sama Tuhan. Minta kemurahan Tuhan turun dalam hidup saudara. Ya saudara. Karena waktu engkau bisa melihat dan memandang kepada Tuhan, perkataanmu benar, maka engkau lihat kesembuhan, melihat mujizat jadi. Saudara, bagaimana untuk kita taklukkan yang namanya sungut-sungut itu? Ada dua hal, yaitu dengan kita mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala, mau dalam pergumulan, dalam masalah, dalam hal apapun, ucap syukur dulu. Perkataanmu harus benar. Ingat, perkataan punya kuasa. Engkau harus mengambil dengan yang namanya iman. Maka ketika engkau bergumul, ada masalah, ada pergumulan, engkau ucapkan syukur. Semua baik untuk melatih imanku. Tapi engkau berkata kepada gunung masalah, hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Dan aku perintahkan setiap gunung masalah pergi dari hidupku, dan aku mengalami kemenangan. Waktu engkau bertindak dengan iman seperti ini, engkau sedang menaklukkan spirit roh persungutan itu dalam hidup. Sehingga engkau tidak punya kesempatan untuk bersungut. Yang ada ucapan syukur untuk melihat, saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya pasti dipulihkan, keluarga saya diberkati, anak-anak saya memiliki masa depan, sekolahnya diberkati, keuangan saya diberkati. Kenapa? Karena Anda melihat ke depan, Anda melihat mujizat Tuhan, Anda melihat kepada sesuatu penyediaan Tuhan di depan. Saudara, itulah yang Anda harus lakukan. Anda harus mengucap syukur. Anda harus terus mengucap syukur dalam banyak. Yang bisa menaklukkan roh persungutan hanya ucapan syukur. Semakin engkau mengucap syukur,
semakin kau melihat mujizat Tuhan. Tuliskan di live komen, saya mau mengucap syukur di dalam segala. Ayo tuliskan, puji Tuhan ada yang nulis, Ibu Sujowati nulis, mengucap syukur dalam segala. Tuliskan di live komen, saya mau menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala. Dalam suka duka apapun yang aku lakukan, terima. Aku mengucap syukur. Waktu engkau mengucap syukur, engkau melihat tangannya bekerja, merangkai sebuah karya yang tidak terlihat tapi nyata dalam hidupmu. Katakan amin, katakan haleluya. Haleluya. Saudara, hari ini sudahkah engkau penuhi hatimu dengan ucapan syukur? Kalau engkau belum mengucap syukur, hari ucapkan syukur buat semuanya Pak. Untuk semuanya, ucap syukur buat kesehatan. Terima kasih buat kesehatanku yang luar biasa. Terima kasih buat hatiku yang terus boleh melihat kebaikan Tuhan. Engkau mengucap syukur buat kesehatan. Engkau mengucap syukur buat apa? Usahaku diberkati. Sekalipun mungkin hari ini belum seperti yang kau harapkan, ucapkanlah syukur, jangan bersungut-sungut. Ucapkan syukur buat anak. Tuhan memberi saya keturunan, Tuhan memberi saya anak. Saya punya anak-anak yang terbaik, katakan amin. Ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Amin, saudara. Waktu saudara mengucap syukur, Anda sedang membalikkan keadaan dalam hidup saudara. Inilah kuasa pembalikan keadaan. Amin, saudara. Saudara, dalam hidup kami, kalau ada banyak hal yang sepertinya ada sesuatu yang tidak seperti kami harapkan, kami mulai bertindak dengan iman dan kami terus mengucap syukur, memperkatakan iman kami terus sampai itu jadi. Ya, saudara, harus mengucap syukur. Pak, kenyataannya Pak, saya ini lagi didiagnosa kena kanker payudara, paru-paru saya bolong. Tadi ada satu ibu, saya berdoa, ibu ini melihat ini, ada sesuatu dan saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Ya Bu, ucapkan syukur dan perkatakan imanmu terus. Paru-parumu yang lubang, ada sesuatu di sana, Tuhan menyembuhkan menjadi baru. Mungkin ada berkata, Pak ada benjolan Pak, setelah dioperasi nanti gimana Pak, belum jadi ini Pak, belum jadi baik ini. Semakin engkau terus mengucapkan yang di luarnya, yang bukan yang Tuhan tuntun, Anda akan terus bersungut-sungut. Anda merasa kurang. Tapi kalau engkau terus berkata, terima kasih buat kesembuhan, engkau terus berkata dengan iman, terima kasih buat paru-paru, lambung yang baik, buat kepala yang baik, semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang terjadi, usaha diberkati, keluarga yang saudara mengucapkan itu yang akan saudara tuai. Nah, banyak orang hari ini tidak bisa. Kenapa? Karena seringkali matanya tertuju pada kenyataan dan masalah. Coba lihat dengan iman, bergerak dengan iman, bertindak dengan iman. Semakin Anda kondisinya sakit, jangan bersungut-sungut. Semakin Anda percaya, Tuhan bekerja di sana. Amin. Mari saudara, hari ini saya mengajak saudara, sebelum kita selesai, angkat tanganmu dulu, angkat tanganmu. Ayo berkata yang baik, ikutin perkataan iman saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, aku mengucap syukur. Sistem organku baik, organ tubuhku baik, sehat dan normal. Tidak ada penyumbatan, tidak ada yang namanya sakit penyakit. Aku bersyukur Tuhan, dan aku terima mujizat-Mu malam hari ini. Aku terima Tuhan, pekerjaanku yang diangkat diberkati Tuhan. Aku mengucap syukur, Tuhan memberkatinya dengan limpah-limpah. Aku bersyukur Tuhan malam hari ini, Tuhan memberkati keluargaku, Tuhan memberkati anak-anakku, keluargaku harmonis di dalam Tuhan. Ayo lakukan dengan iman. Kau akan lihat bagaimana hatimu akan damai sejahtera dan melihat ke depan sesuatu yang jauh lebih baik. Itulah yang saudara harus lakukan tiap hari dalam hidup saudara. Amin, saudara. Katakan haleluya. Yang nangkep katakan amin. Yang nangkep katakan yes. Dahsyat. Ayo tuliskan dengan iman. Terakhir saudara, yang kedua, apa yang harus kita lakukan?
ketika ada spirit persungutan itu. Di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lakukan ini, bersukacita dalam pengharapan. Engkau punya pengharapan di depan, berarti ada iman di sana. Maka sukacitalah di sana. Kalau ada iman, membuat apa yang kau harapkan jadi dalam hidupmu. Maka kalau ada iman, ada pengharapan, gak mungkin kau bersungut-sungut. Engkau akan tetap memandang positif dan optimis dengan apa yang ada di depan. Dan sabarlah dalam kesesakan. Maksudnya kalau ada sesuatu yang menekan hidup saudara, jangan jadi orang yang punya mental seperti kayak tadi saudara. Baru ditolong, ngalami keadaan gini, sungut-sungut. Tapi sabar, sabarlah dalam sesek nih. Kalau ada yang menekan, sabar dan terus tinggal dalam iman. Kau akan lihat mujizat Tuhan di sana, bergerak dahsyat. Dan ditutup, bertekunlah dalam doa. Doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Demikian surat Yakobus berkata. Artinya ini bicara apa? Saat engkau bertekun dalam doa, engkau sedang melihat bahwa doamu dijawab Tuhan. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk engkau isi perkataanmu dengan sungut-sungut. Banyak orang bersungut-sungut karena mereka gak punya pengharapan. Yang kedua, banyak sungut-sungut karena mereka gak mau sabar ketika ada dalam kesesakan. Orang kenapa bersungut-sungut? Karena mereka gak doa, gak minta damai sejahtera Tuhan turun dalam hidupnya. Kalau saudara sadar bahwa ini yang saudara butuhkan, mari kerjakan itu dalam hidupmu mulai malam hari ini juga. Dan saya melihat dari setiap orang-orang yang hari ini saya tahu intensitas untuk didoakannya mulai berkurang, tapi intensitas kesaksiannya semakin tambah banyak, praktek imannya semakin tambah besar. Saudara dengarkan baik-baik. Berarti saya mulai melihat berapa banyak orang dari ratusan SMS, hanya beberapa yang minta didukung doa. Tapi selebihnya mulai berkata, Pak saya akan praktekkan iman, Pak saya akan lakukan, dan saya mulai bertindak. Berarti saya melihat, saudara mulai melihat dengan iman, bertindak dengan iman. Dan lihat nanti, lewat apa yang kau lakukan ketika engkau mempercayai dia sebagai satu-satunya dalam hidupmu, engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi, digenapi di dalam hidup saudara. Amin saudara. Jadi malam hari ini mari bersyukur kepada Tuhan. Jangan ada persungutan dalam hidup kita. Waspada dalam bentuk apapun. Jagai hati kita. Biarkan kita boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyi satu pujian malam. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Sang Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Amin. Katakan, Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam
suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara, ada banyak hal yang kita nggak ngerti dalam hidup ini, tapi satu hal pujian ini berkata untuk kita tetap memandang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kau dicobai, Tuhan itu setia dan Dia akan memberi jalan keluar bagi kita. Jadi tidak ada sesuatu di mana Tuhan merancangkan kecelakaan buat kita. Jadi kenapa kau harus bersungut-sungut? Ini waktunya kita dengan iman. Kalau ada banyak hal yang gak kau ngerti, ini waktunya kau berjalan dengan iman dan melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan dengan iman. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Katakan, Tuhan nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan, tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mungkin dalam hidupmu mungkin ada pergumulan yang kau alami dan kau berkata, Tuhan terlalu berat, Tuhan terlalu gak enak ini, Tuhan terlalu menyakitkan. Tapi selama Tuhan masih mengizinkan, berarti ada kekuatan yang Tuhan alirkan di sana. Jadi mari hari ini jangan bersungut-sungut. Saudara, sampai tiba waktunya nanti kau akan lihat pelangi itu. Pelangi menjadi gambaran kasih Tuhan, bahwa Dia sangat mengasihimu, Dia sangat mencintaimu. Jadi Tuhan mau engkau pun keluar dari masalahmu. Jadi hari ini buang setiap sungut-sungut, kemarahan, omelan, keluhan yang seringkali ada dalam mulut kita. Gantikan itu dengan perkataan iman. Gantikan itu dengan perkataan ucapan syukur. Sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan. Dan mari bertekunlah dalam doa. Apapun yang kau hadapi hari ini, lihat Tuhan sedang merendah karya yang ajaib dalam hidupmu, yang tidak terlihat oleh matamu, tapi Dia sedang tunjukkan kasih setianya dalam hidupmu. Malam hari ini, biarkan pujian ini, saudara, boleh menjadi doamu. Engkau boleh dengan iman nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Mari umat Tuhan sama-sama katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima urapan yang baru, terima kasih-Nya dalam hidupmu. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya pertolongan-Mu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan tak habis-habisnya juga kami berkata hari ini, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik, semua sungguh amat baik. Semuanya baik Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebaikan kemurahan-Mu terus terjadi dan mengikuti hidup kami seumur hidup kami, dan setiap umat-Mu yang menyaksikan untuk ibadah live streaming ini dan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarkan Tuhan blessing-Mu turun atas mereka, kekuatan yang baru turun mereka. Mereka yang sudah patah semangat dibangkitkan di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah hari ini lelah dan sampai mereka dikuatkan untuk tetap memandang kepada Tuhan, dan mereka dibaharui kekuatannya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur malam hari ini. Hamba bersyukur bahwa setiap firman-Mu, hamba bersyukur bahwa setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus tangguh, terus kokoh dalam iman, dan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tidak ada satupun yang kau percaya, kau imani, yang kau harapkan yang tidak terjadi. Semuanya digenapi dalam hidupmu. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih kemurahan Tuhan ada dalam hidupmu, membuat engkau kokoh, dan Yesuslah jawaban buat hidupmu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu saudara semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat waktu Bapak Ibu boleh bersama-sama mengikuti ibadah live streaming ini dari jam 7 tadi sampai hari ini, sampai jam sekarang sudah jam 8:30. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa biarkan berkat Tuhan mengalir terus dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bagikan video ini ke timeline saudara, ke medsos, bagikan sebanyaknya saudara, supaya banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Soal mereka dengar enggak itu urusan nanti, tapi bagian kita bagikan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sampai ketemu besok dalam ibadah minggu. Saya akan buka linknya dari jam 5 pagi, dan sorenya, malamnya jam 7 malam saya juga akan siaran. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa tergabung, terhubung, dan kita lihat mujizat Tuhan. Saya Pastor Elisadi dan keluarga, kami mohon undur diri, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya.